Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Harapan ibu, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat ya nak. Anak-anak ibu yang baik, bertemu kembali dengan ibu dalam mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang gangguan organ pencernaan pada manusia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa kita awali pertemuan kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Pada saat ini Tuhan berikan kami kesehatan dan kesempatan sehingga Tuhan kami dapat melaksanakan kegiatan dan aktivitas kami seperti biasa. Bapa yang baik, kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan yang memberkati pembelajaran ini sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh dimengerti dan dipahami oleh peserta didik kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Anak-anak ibu, pada kesempatan ini yaitu pertemuan IPA yang ke-19, kita akan membahas gangguan organ pencernaan pada manusia. Seperti biasa, isi absenmu dengan memberikan tanda like dan komen di kolom komentar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mengetahui gangguan penyakit pada sistem pencernaan makanan. Yang kedua, siswa mengetahui penyebab gejala dan pengobatan pada gangguan pencernaan manusia. Oke. Nah, kita lihat satu persatu ya nak ya. Next. Nah, gangguan sistem pencernaan makanan pada manusia yang kita bahas pada hari ini ada beberapa. Yang pertama ada diare, yang kedua kolera, yang ketiga konstipasi atau sembelit, yang keempat ada yang kelima ada gastritis, yang keenam ada apendisitis atau usus buntu, yang keenam ada yang ketujuh ada sariawan, yang kedelapan ada wasir. Nah, kita akan membahas satu persatu ya nak ya. Nah, yang pertama ya, diare. Ya, mungkin anak-anak ibu tidak asing lagi dengan kata diare ini. Karena sering terjadi pada kita saat kita makan sembarangan, makanan yang tidak bersih ya. Nah, apa itu penyakit diare? Nah, diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit maupun virus. Nah, apa penyebabnya? Yaitu infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan ya. Nah, apa gejala jika kita mengidap penyakit diare? Yang pertama, perut gembung atau kram, tinja encer, rasa mulas atau terkadang mual dan muntah. Nah, mungkin anak-anak ibu sudah mengerti ya atau mengetahui, biasanya orang diare itu lebih sering membuang kotoran ya atau BAB ya dengan jarak yang sangat cepat dengan pembuangan BAB yang pertama, kedua dan tiga, dan itu biasanya tinjanya itu encer enak ya karena mengandung banyak air. Nah, kemudian ya cara mengatasinya banyak istirahat yang cukup dan banyak minum ya, tentunya ditambahi dengan pemberian obat ini ya. Nah, kita lanjut penyakit yang kedua. Penyakit yang kedua itu ada kolera ya. Nah, apa itu penyakit kolera? Kolera adalah penyakit diare akut yang akibat terkena bakteria Vibrio cholerae ya. Jadi itu bakteri penyebab penyakit kolera ini ya. Jadi penyebabnya itu ya bakteri Vibrio cholerae ini gambarnya. Seperti inilah bentuk daripada bakteri Vibrio cholerae tadi ya. Nah, apa gejalanya? Mual dan muntah, kram perut dan dehidrasi ya. Kemudian cara mengatasi pemberian oralit dan lain sebagainya ya. Nah, kita lanjut ya. Contoh penyakit yang ketiga ya.
Penyakit yang ketiga adalah konstipasi atau sembelit. Nah, ini sering dialami oleh anak ibu jika kurang makanan sayur atau buah-buahan atau makanan berserat ya. Nah, apa itu konstipasi? Adalah gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan ya, atau penyakit susah buang air besar ya, karena fesesnya terlalu keras atau kering. Nah, biasanya disebabkan oleh kekurangan serat ya. Penyebabnya penyerapan air yang berlebihan ya, air yang berlebihan di usus besar ya, dan kekurangan serat juga ya, tambahannya kekurangan serat ya, sehingga fesesnya menjadi keras atau keringnya. Nah, gejalanya ya harus mengejan saat BAB, kemudian proses buang air besar terasa tidak tuntas, tinja kering dan keras, sehingga terasa sakit ya. Kemudian cara mengatasi, banyak makan makanan berserat dan minum banyak air putih ya. Nah, itu dia. Jadi konstipasi itu susah buang air besar ya, karena penyebabnya penyerapan air yang berlebihan ya, terlalu banyak di usus besar sehingga ya feses kita menjadi kering dan keras. Next, paham ya? Kita lanjut ya. Yang keempat, ma. Ya, apa itu ma? Ma merupakan gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas pada lambung. Ya. Nah, apa penyebabnya? Ya, penyebabnya itu luka di lapisan lambung, infeksi bakteri atau efek samping penggunaan obat-obatan. Nah, sekarang pertanyaan ibu, Bu, ma itu kan disebabkan adanya produksi HCl yang berlebihan. Iya, ya. Jadi penyebab ma ini sebenarnya banyak faktor, bisa juga itu. Tapi kalau dia kelebihan asam klorida, dia lebih cenderung ke penyakit gastritis namanya ya. Jadi banyak orang menyatakan ma sama dengan gastritis, tidak, berbeda. Ya, di sini kita yang sering salah ya. Nah, jadi ma itu mirip dengan gastritis memang Nah, ma ini tidak hanya disebabkan oleh ini, lapisan lambung yang luka, infeksi bakteri atau efek samping penggunaan obat-obatan, bisa juga disebabkan oleh faktor lain, yaitu tadi kelebihan asam HCl di dalam perut. Jadi banyak faktornya ya. Nah, gejalanya nyeri perut, bagian atas, mual dan muntah. Cara pengobatannya pemberian antibiotik dan antasida. Nah, kita lihat apa perbedaan dengan penyakit gastritis. Ya, nah kita lihat penyakit gastritis. Nah, gastritis adalah peradangan yang terjadi pada mukosa lambung yang bersifat akut atau kronis. Nah, apa penyebab gastritis? Yaitu produksi asam lambung yang berlebihan. Ya, kemudian mengkonsumsi alkohol dan obat anti nyeri yang berlebihan. Enak ya. Nah, itu yang menyebabkan penyakit gastritis. Jadi gastritis mirip dengan ma, tapi bukan ma ya. Nah, kemudian gejalanya nyeri perut bagian atas, hilang nafsu makan, mual muntah, merasa kenyang meski baru makan. Nah, berbeda ya gejalanya dengan ma tadi. Kemudian cara mengatasi, banyak makanan yang matang atau yang sudah masak maksudnya makan sedikit tapi sering ya. Hindari alkohol. Ya, ada nih kesalahan penulisan hindari itu alkohol. Itu dia ya. Paham ya ya? Kemudian penyakit yang keenam itu ada apendisitis atau kita sebut dengan usus buntu. Nah, apendisitis adalah radang pada appendix atau umbai cacing yang kita sebut dengan nama lainnya adalah radang usus buntu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Yaitu terdapat sisa-sisa makanan yang terjebak dan tidak dapat keluar dari umbai cacing. Nah, umbai cacing itu karena ada di ujung usus besar ya, yang dia tidak ada lagi muaranya atau salurannya, sehingga jika ada sisa makanan yang terjebak di dalamnya, dia tidak akan bisa keluar karena nggak ada saluran pengeluarannya ya. Itu nanti akan membusuk di sana, itulah akan menyebabkan apendisitis atau umbai cacing ya, atau usus buntu tadi. Nah, gejalanya kehilangan nafsu makan, perut kembung, tidak bisa buang gas atau kentut, maaf ya, itu bahasanya. Kemudian mual, kemudian konstipasi atau diare dan demam. Ya, konstipasi tadi udah enak ya, sulit buang air besar. Lalu bagaimana mengatasinya? Pengobatannya harus dioperasi, ya nak ya. Jadi dilakukan operasi atau bedah pada umbai cacing
yaitu dibuang, diputus lalu dibuang karena tidak diperlukan lagi ya. Nah, kemudian pemberian antibiotik. Paham ya, Nak ya? Kemudian penyakit yang ketujuh adalah sariawan. Nah, ini yang sering kita alami ya. Nah, sariawan adalah luka atau peradangan di bibir dalam mulut yang dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Nah, penyebabnya infeksi jamur Candida albicans ya. Nah, gejalanya luka berwarna putih yang muncul di lidah, muncul warna kemerahan dan rasa nyeri pada bagian mulut ya. Pengobatan pemberian antibiotik dan anti jamur serta obat pereda nyeri dan anti radang untuk mengurangi keluhan. Nah, selain itu juga sariawan ini Nak, ya jadi banyak sebabnya sebenarnya penyebabnya ya. Kekurangan vitamin C juga dapat menyebabkan sariawan. Vitamin C itu sendiri banyak terdapat pada buah jeruk, jambu biji, bahkan pada cabai juga kandungan vitamin C-nya sangat tinggi ya Nak ya. Oke ya, paham ya Nak ya? Kita bisa lanjut ya. Next ya. Yang ke-8 atau yang terakhir itu wasir. Ya. Wasir atau kita sebut dengan hemoroid adalah pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus bagian ya, usus besar bagian akhir atau rektum serta dubur atau anus ya. Jadi bahasa singkatnya itu wasir adalah pembengkakan ya, pembuluh darah pena di usus atau dubur. Ya, apa penyebabnya, Bu? Nah, perhatikan. Sering mengangkat beban berat. Ya, jadi kita nggak boleh mengangkat beban terlalu berat. Nah, sesuai dengan usia atau kemampuan kita. Ya. Kemudian kebiasaan duduk yang terlalu lama akan menyebabkan penyakit ambeien ya atau wasir. Ya. Kalau bahasa Indonesia sering kita sebut sebagai ambeien ya, atau wasir. Kalau bahasa kedokterannya hemoroid ya. Nah, kemudian gejala tidak nyaman dan gatal pada anus serta muncul pendarahan lewat anus ya. Kemudian pengobatan, pola makan yang sehat, mengkonsumsi obat-obatan atau salep wasir, menjalani operasi pengangkatan wasir ya. Jadi kalau udah parah ya, dia dapat dilakukan operasi. Kalau belum parah dapat melakukan pola makan yang sehat, mengkonsumsi obat-obatan atau salep wasir. Paham ya Nak ya sampai di sini? Itulah pembelajaran kita hari ini ya. Nanti akan kita lanjutkan pertemuan selanjutnya, yaitu akan membahas penyebab dan cara mengatasi gangguan pencernaan serta makanan yang baik untuk pencernaan. Nah, anak-anak Ibu, untuk tugas kita hari ini ya, yang pertama ada 5 ya Nak. Peradangan yang terjadi pada mukosa lambung yang bersifat akut disebut ya. Kemudian radang pada appendix atau membuat cacing disebut. Yang ketiga, susah buang air besar karena kurang serat sehingga feses menjadi keras disebut. 4. Pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar bagian akhir atau rektum serta dubur atau anus disebut. Titik-titik yang terakhir, penyakit berupa rasa nyeri dan panas pada lambung disebut. Nah, anak-anak Ibu sekalian, ya, Ibu mau ingatkan, ya, kita akan mengadakan ujian tengah semester, penilaian tengah semester pada hari Senin selama 4 hari, 12, 13, 14, 15, ya, mulai hari Senin sampai hari Kamis. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu mengulang kembali pembelajaran mulai dari tema 1 tentang sistem gerak pada manusia, ya, kemudian hewan invertebrata, vertebrata, pernapasan, pencernaan. Pokoknya mulai dari tema 1 ya, sampai pembelajaran hari ini. Nah, kemudian minggu yang setelah ujian nanti kita akan melanjut pembelajaran kita. Kemudian nanti akan kita lanjut ujian tema 3. Nah, jadi mohon belajar sebaik-baiknya. Dan Ibu berharap bagi anak-anak Ibu yang masih ada ketinggalan tugasnya, tolong dikerjakan. Karena nilaimu sampai hari ini masih kosong. Bahkan yang belum ujian ya Nak ya. Nah, yang bagi anak-anak Ibu yang belum sama sekali, ya, tolonglah segera dikerjakan karena nanti nilai kamu akan kosong. Kalau nilai kamu kosong, tidak ada nilai raport, berarti artinya apa? Sudah tahu kan? Ya kan? Kalau tidak ada nilai di raport, berarti apa artinya itu? Kamu sendiri yang jawabin ya. Nah, sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa kita tetap berdoa, semoga pandemi ini tetap berlalu dan kita dapat belajar tatap muka seperti biasa di sekolah. Terima kasih, selamat pagi, shalom buat kita semua.